Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjalani pembelajaran sejarah peminatan di kelas 11. Anak-anak sekalian, untuk sejarah peminatan kelas 11 yang mengampu adalah saya, Bu Monica. Nah, anak-anak sekalian, walaupun pada pembelajaran kali ini kita hanya dapat bertemu melalui sistem daring, tapi saya harap kalian semua tidak kehilangan semangat untuk belajar. Untuk itu anak-anak saya ingatkan agar selalu menjaga kesehatan dan taat akan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Anak-anak, marilah kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul, kita dapat melakukan pembelajaran kembali di sekolah kita yang tercinta yaitu SMAN 1 Prambon secepatnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Maritim Hindu Buddha. Nah, apa itu kerajaan maritim dan kerajaan mana saja yang tergolong dalam kerajaan maritim? Mari kita cari tahu dengan mempelajari materi dalam PPT yang telah saya siapkan berikut ini. Kerajaan Maritim Masa Hindu-Buddha, Sejarah Peminatan Kelas 11, KD 3.1, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Perhatikan peta berikut. Apa yang bisa kalian ketahui dari peta tersebut? Dari peta di atas, kita dapat mengetahui bahwa bumi kita yang kita tinggali ini terdiri dari 29% wilayah yang berupa daratan yang dibagi menjadi 5 benua, yaitu benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Antartika. Dan 71 bagiannya adalah lautan atau perairan. Indonesia menjadi salah satu negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh perairan atau disebut negara kepulauan. Selain dikenal dengan negara kepulauan, Indonesia juga sering dikenal dengan sebutan negara maritim. Apa itu negara maritim? Arti kata dari maritim menurut KBBI adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan yang ada di laut. Ciri-ciri negara maritim. Pertama, negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Kedua, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Ketiga, kegiatan perekonomian memanfaatkan perairan dan laut. Keempat, memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai. Dan kelima adalah bekerja sama dengan negara-negara lain di berbagai bidang kehidupan. Bukti bahwa Indonesia adalah negara maritim. Pertama, Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar dari daratan. Kedua, hal ini terlihat dengan garis pantai yang hampir mencapai 81.000 km. Yang ketiga, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Keempat, masyarakat pesisir mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kelima, laut menjadi salah satu jalur perdagangan. Keenam, bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah memiliki pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf internasional. Sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke, di kawasan Nusantara terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini pun juga memanfaatkan geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan menjadi kerajaan maritim. Ciri-ciri kerajaan bercorak maritim. Pertama, memiliki sistem perekonomian yang berbasis perdagangan. Kedua, sungai dan laut sebagai jalur utama mobilitas masyarakat. Ketiga, memiliki pelabuhan dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan perekonomian.
Keempat, memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Dan yang kelima adalah melakukan ekspansi untuk memperluas kerajaannya. Di Indonesia, terdapat banyak kerajaan yang muncul pada abad ke-7 hingga 15 Masehi. Kerajaan tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Menurut corak kehidupan beragama, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, menurut mayoritas mata pencarian, yaitu maritim dan agraris. Contoh dari kerajaan maritim masa Hindu-Buddha adalah 1. Kerajaan Majapahit. Kedua, Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah bukti dari Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan maritim di masa Hindu-Buddha. Berikut adalah bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah saya berikan dalam pembelajaran kali ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.